Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Claudia Surahman, BP 19010039. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 5 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, PSAK. PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah standar akuntansi di Indonesia. Disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan, dan juga digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar. Misalnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, maupun BUMN. PSAK resmi mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional, yang sendiri adalah kelanjutan dari International Accounting Standard dan banyak dipakai sebagai standar akuntansi di negara lain. Yang kedua, SAK Etap. SAK Etap kembali standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Laporan keuangannya memiliki tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, misalnya kreditur. SAK Etap memiliki tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendanaan dari perbankan. SAK Etap adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis dan transaksi yang dilakukan oleh Etap. Bentuk pengaturannya sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah adalah PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi ekonomi syariah, baik entitas lembaga syariah dan lembaga non-syariah. Dilakukan dengan model SAK umum namun berbasis syariah tetapi mengacu kepada fatwa MUI. Ini memiliki kerangka konseptual, yaitu yang pertama, penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, akuntansi murabahah. Yang ketiga, musyawarakah. Yang keempat, mudharabah. Dan yang kelima, salam. Dan yang keenam, istina. Yang keempat, SAK EMKM. Disebut juga standar akuntabilitas keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM disusun demi memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas ekonomi mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. SAK digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK Etap. Entitas yang laporan keuangannya menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman. Yang kelima, standar akuntansi pemerintah adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat atau disingkat LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah yang disingkat LKPD. Laporan keuangan pokok menurut SAP adalah laporan realisasi anggaran, neraca seperti neraca lajur dan neraca saldo, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di era digital seperti saat ini, sudah banyak memiliki aplikasi digital yang membantu proses pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK dan sistem perpajakan Indonesia.